مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari kitab Al-Aham di dalam fikih Talibul Ilm, mukhtasar kitab Tagrirat Sadidah dari pengarangnya Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, dari guru besarnya Habib Zain bin Sumaid. Di dalam bab yang berkaitan dengan a'dzarus shalah, alasan seseorang boleh menunda sholat atau meninggalkan sholat dalam keadaan beralasan. Misalnya sakit, misalnya musafir, jamak takdim, takhir, begitu juga qasar, atau hujan lebat. Zaman-zaman dahulu hujan yang tidak bisa keluar, banjir zaman sekarang, ya, itu termasuk boleh seseorang menunda sholatnya. Terutama dua, a'dzarus shalah an-naum wan nisyan. Di dalam Safinatun Najah, a'dzarus shalah an-naum wan nisyan. Seseorang boleh uzur sementara dia enggak ngerjain sholat karena ketiduran. Tapi nanti diperincikan tidur yang bagaimana. Bukan sembarang tidur. Tidak menjadi adat istiadat terus-terusan tidur subuh. Ya, main boleh, nonton boleh, tidur subuh hilang. Ya, sholat subuh hilang, tidur katanya. Enggak boleh. Atau begadang. Begadangnya bukan begadang thalabul ilm, begadangnya kapli deh kalau kita, catur dan lain-lain, nonton game dan kalau misalnya dia begadang dengan thalabul ilm, zikrullah, dengan acara-acara yang sakral di dalam agama, boleh. Ya. Seperti haji. Capek haji, ya. Sampai sahabat semua ketiduran. Subuh sampai terang. Nabi enggak salahin, yang capek tidur. Ya. Nah, ini semuanya uzur seseorang meninggalkan sholat. Yang kedua, nisyan, yaitu lupa. Betul, lupa juga ada batas-batasnya. Enggak mungkin lupa sering-sering lupa sholat. Ya. Enggak makan enggak lupa dia. Enggak, masa sholat lupa? Mungkin, tapi enggak jadi kebiasaan. Nah, dua ini yang sering dibahas di dalam kutub fikih, kitab-kitab ilmu fikih yang luas. Tambahannya, seseorang enggak bisa sembahyang karena dipaksa, misalnya di penjara, misalnya diikat, dipentang, enggak bisa ngapa-ngapain dia sembahyang. Ya, atau dia dilukai dan sampai dia nggak bisa sempat sembahyang. Yang terakhir yaitu bagi orang yang menunda sholat seperti jamak takhir. Jamak masuk zuhur tapi dia nggak sembahyang. Kenapa? Dia niat tapi sembahyang zuhurnya di jamak tak. Waktu Rasulullah keluar dari Arafat keluar sebelum maghrib. Kata Rasulullah, kita nggak sembahyang maghrib di sini, kita langsung sembahyang nanti maghribnya di Muzdalifah. Sembahyang masih ini di jamak takhir dengan isya dan maghrib. Itu menunda waktu kan tuh. Dalam maghrib bisa, tapi kalau udah niat boleh. Dan ada perjalanan musafir, perjalanan jarak dekat, jarak jauh. Ya, dia jamak itu sholat, artinya ditunda, sholat maghribnya ditunda, nggak dikerjain di waktunya, dikerjain nanti habis isya. Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena musafir. Ada apa? Ada jamak takdim, ada jamak takhir. 4. Yang pertama, ini kita panjangin, kita bahas ya. Udzur sholat itu berdosa, ya, yang mana tidak ada alasan yang syar'i, tidak ada alasan yang benar. Alasannya nggak diterima, kayak tadi main dan lain-lain, ya, nonton dan lain-lain, ngobrol, begadang, seterusnya, itu nggak bisa diambil menjadi alasan.
Annahu la yatham min akhir salah. Kalau betul-betul uzurnya diterima syar'i, diterima oleh syariat, diterima oleh agama dengan dalil-dalil ayat hadis, ya, maka tidak dosa dia. Karena betul-betul dia yurfa'ul qalam an thalath, anin naim hatta yastayqib. Diangkat dosa, tidak ditulis dosa bagi orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Kalau kita dibangunin, wajib. Karena anak kita sendiri, mantu kita, cucu kita, tahu sholat pada waktu. Ada yang hidup di situ sebelahnya, bangunin. Ada yang terjaga, bangunin. Maka wajib pada orang yang terjaga, yang sudah bangun, wajib membangunin yang tidurnya kelewatan. Tidurnya nyenyak. Kalau dia nggak sembahyang, ada orang yang dosa. Kalau dia sendirian, lain lagi. Misalnya suka-suka lagi apa tuh, musim penyakit batuk, dikasih obat batuk, tidur, lewat semuanya. Obat tidur. Nggak ada orang, nggak apa-apa, nggak ada orang. Dia yang bangunin siapa? Kalau ada orang yang bangunin yang dosa, yang nggak dia yang terjaga nggak ngebangunin dosa, karena dia diamin aja. Wajib dia ngebangun. Istrinya kali yang sakit, suaminya kayak yang sakit, anaknya kayak yang sakit, wajib dibangunin. Kalau si orang tersebut nggak ada yang bangunin dan kelewatan waktunya, nggak dosa. Subhanallah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Itu uzur-uzurnya. Yang mana dia berdosa enggak? Kalau sengaja-ngaja. Misalnya tidur sebelum udah maghrib, ya kok tidur udah maghrib, udah azan mau tidur, udah azan asar tidur, salah itu. Kalau sebelum azan bohor dia tidur, lain lagi. Ini udah azan dia baru artinya coba sembahyang dulu, baru tidur. Ini enggak ditidur dulu, disangka entar ya bangun, lewat sembahyangnya lewat, nggak boleh. An-naum yakunu 'udhran idza nama qabla dukhulil waqt. Tuh. Kalau betul-betul tidurnya sebelum waktu enggak apa-apa. Misalnya kita tidur jam 11, enggak apa-apa. Ulama tidur gailulahnya jam 11. Gailulah itu waktu sedikit ya, untuk istirahat di siang hari, capek bangun malam. Dia bangun malam enggak tidur. Sholat, zikir, subuh, ngaji, jam 11 dia tidur. Bangun-bangun jam 3, nggak apa-apa. Karena tidurnya dari jam 11, dari jam 10. Kalau tidurnya habis dhuhr, nggak boleh. Sembayang dulu, baru tidur. Tuh, wa amma idza nama ba'da dukhul waqt fala yu'tabar 'udhra. Kalau dia tidur udah masuk waktu, enggak, itu bukan uzur, itu sengaja-ngaja itu sih. Ngeduluin tidur daripada sholat. Ngementingin tidur dari Ane capek. Tidur dulu, salah. Sholat dulu, baru tidur. Kalau ente tidur dulu, nanti kalau ketiduran, kebenaran nggak ada yang bangunin, enakan tidur, dosa. Oh kan ane tidur, ane nggak tahu. Ya salah, ente tidurnya habis waktu. Udah azan, udah masuk dhuhr, orang sembahyang itu tidur. Nah itu nggak diterima alasannya. Illa idza kana min 'adatihi al-qiyam minan naum qabla khurujil waqt. Dia bisa katanya bangunnya tepat. Sekarang udah ada alarm. Dia udah ada apa namanya? Handphone yang berbunyi kan? Boleh katanya. Kalau udah biasa bisa bangun. Orang kalau biasanya kerjaan. Kalau ada kerjaan bangun pas. Kenapa? Jam 5 mesti bangun nih. Wah, tidur aja dulu udah habis asar. Ntar jam 5 aneh bangun sembahyang jalan deh. Orang yang shiftnya sore. Boleh kalau dia bisa membangunkan dirinya dengan tepat. Jangan sampai keluar asar. Jangan sampai keluar waktunya. Kalau itu betul-betul dia punya kerjaan yang menjadi bangun dia tepat waktu. Biasanya apa namanya itu? Bulan Ramadan kita habis makan bulan Maghrib tuh tidur. Kenapa? Ntar buka tokonya jam 10. Isya'nya jam 9. Sembayangnya setengah jam, jadi kan setengah 10. Kita bangun jam 10, baru isya.
baru Isya. Nggak apa-apa. Karena apa? Kita jamin nggak bakal ketinggalan. Nggak ketinggalan. Karena bisa pas-pasin waktunya kita bangun. Ya, begitu juga sholat-sholat yang lain. Kalau dia udah kebiasaannya bisa bangun sebelum keluar waktu. Misalnya dia tidur dari jam 11, dia bisa bangun jam 3 kurang seperempat, bagus. Bikin lonceng, bikin alarm, 3 kurang seperempat, dia sembahyang. Masih ada berapa ya? Ada setengah jam lagi kan, 3 seperempat sekarang, asar, 3:23 sekarang. Atau dia bilangin sama bininya, bangunin aneh pas jam sekian. Masih ada sholat setengah jam, keburu nggak? Sholat paling 5 menit, 10 menit ya. Masih ada setengah, dia mau kerja. Misalnya kan kerja tadi itu, kalau orang kerja aja pentingan kerja daripada sholat. Pentingan kerja. Kenapa? Janji sama bos mesti tepat, nggak boleh telat. Tapi sama Allah dia bisa lulur. Awal satiga yujubu qabla khurujil waqt. Atau dia wasiatin atau dibilangin bini atau anaknya bangunin abah jam sekian. Bel, alarm atau ketok atau pencet dan seterusnya atau telepon. Itu boleh. Jangan jauh-jauh gitu kalau giliran ada mau berangkat ke luar negeri atau ke airport, bangun nggak? Bangun. Atau jam 3 pagi, bangun. Kenapa? Jam 5 mesti naik kapal. Tuh, kalau giliran Allah enggak. Wa yusannu iqamu man nama qabla dukhulil waqt. Tuh, ada orang yang ngelihat dia tidur, wajib dia ngebangunin. Ada yang tidur. Kita lihat, ini orang tidur belum waktu. Maka kita bangunin. Kita tahu dia bakal ketelatan anak kita, maka kita wajib bangunin. Jangan sampai dia kelewatan tidurnya. Nggak apa-apa tidur nggak ada masalah, tapi jangan sampai kelewatan waktu. Dan jangan menjadi biasa. Ini yang suka jadi biasa. Kenapa? Kerjaan dari pagi sampai jam 5. Ya Allah. Jam 5 dia nggak sembahyang lagi, nggak di kantornya. Mau sembahyang di rumah dia datang udah capek tidur. Salah. Mantu misalnya begitu. Akhirnya nggak sembahyang asar. Paling rugi katanya nggak sembahyang asar. Ya. Siapa yang ninggalin sholat asar, maka rugi rumah tangganya. Ya, jangan sekali-kali sengaja pulang kerja capek tidur. Akhirnya asar tinggal. Ya, rugi kita daripada kerjaan kita nggak berapa harganya, tapi sholat kita hilang. Ya. Wajib iqadhu man nama ba'da dukhulil waqt. Ya, wajib kalau dia sudah tidur setelah masuk waktu, yang hidup atau yang enggak tidur bangunin wajib tadi kita bilang. Kalau dia tidur dari sebelum waktu enggak apa-apa. Ya. Karena enggak salah dia. Tidurnya dari jam 11, jam 10 atau dia mau tidur asar dari jam 2, jam 1, boleh. 12-an maghrib buka puasa sekalian. Sembahyang asar enggak. Kalau masih ada waktu, dia bisa minta bangunin jam 6 kurang 5 misalnya. Maghribnya jam 10 nanti Ramadan. Masih ada 15 menit cukup buat apa? Buat buka atau buat sholat dulu asar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita habisin. An-nisyan. Lupa. Akal kita manusia. Al-insan makhlul khata' wa nisyan. Manusia kita ini tempatnya bersalah, nggak sengaja, dan lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, maka itu menjadi uzur, menjadi alasan kita suka-suka kelupaan sholat. Tadi kita bilang, kalau kelupaan sholat itu dengan ibadah, lebih ringan daripada kalau lupa dengan maksiat. Contohnya tadi, main catur, bengong main catur. Kelupaan sholat. Nah, ini dosa. Kenapa? Bukan ibadah. Bukan ibadah. Maka main catur paling dibenci katanya. Kenapa? Terlalu fokus sama kuda. Sama benteng, sama star. Akhirnya dia lupa sembahyang. Atau main bola zaman sekarang. Nah, itu semuanya dosa. Kalau itu bukan permainan atau pekerjaan ibadah kepada Allah. Kalau dia ngaji, enak, terlalu
dalam ya pembahasan. Kelupaan sholat masih dikurangin pahala dosanya karena dia di dalam taat, di dalam ibadah. Bisa-bisa ulama begitu. Ya. Keenakan. Dianggap dirinya tadi udah sembahyang, nggak tahu belum. Keenakan. 3 jam mutalaah, 3 jam diskusi pengajian, ya. Saling baca, saling ngisi dengan akhirnya kelupaan. Nggak apa-apa, karena dia taat. Karena dia bukan ibadah maksiat. Dia termasuk ibadah menuntut ilmu lebih dari 1000 rakaat. Dan misalnya hafal Quran dan lain-lain. Pokoknya asal ibadah nggak terlalu dia dosa. Karena itu jangan jadi biasaan. Jangan jadi kebiasaan. Kalau yang main udah dosa, apalagi jadi kebiasaan, double dosanya. Tiap hari mainnya asar, main boleh? Nggak boleh. Atau main futsal maghrib, wah, maghrib hilang. Kenapa mainnya sholat dulu baru main? Sholat maghrib, sholat isya, baru main itu futsal. Ini enggak, dari sebelum maghrib. Capeknya, mandinya kapan? Akhirnya capek, tiduran. Dosa itu, bukan ibadah. Bukan ibadah. Yakunu udhran idza kana sababu amran mubahan. Tuh. Kalau urusan-urusan yang mubah, ya, dia lupa, ya, boleh. Misalnya nganterin ibu, nganterin bapak, ngurusin orang sakit, ya, kesibukan-kesibukan yang boleh, ya, yang melupakan dia suruh sono, disuruh sini, ada rame-rame di rumahnya. Ada misalnya ada kematian, dia lupa, akhirnya ada kesenangan misalnya dalam keadaan harian, mungkin dia lupa. Bukan sengaja, nggak jadi kebiasaan. Dan itu urusan yang mubah, bukan yang haram, bukan yang mungkar, bukan yang maksiat. Boleh, ya. Wa amma idza kana makruhan aw haraman fala yu'dzar. Kalau dia ninggalin salat karena lupa, tapi ngerjain yang haram, ngerjain yang mungkar, nggak bisa dia, nggak dikasih uzur dia, nggak dikasih alasan dia. Ya, itu 2 bahasan di dalam a'dzarus shalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sirril Fatihah. Masing banyak maulid, maafin. Siapa nih? Alamtana Rabbi alim